Dede yang baru berusia 4 tahun ini makin membuat Dovi pusing. Dovi mulai tidak sabaran menghadapi Dede. Alhasil, seorang anak boleh jadi merupakan anugerah yang paling besar. Anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan disayangi. Tapi peristiwa yang terjadi di Kalideres, Jakarta Barat ini sungguh amat mengerikan. Seorang anak yang masih balita harus menyerah pada maut. Proses kematiannya pun amat tragis. Bocah kecil ini harus lebih dulu menahan siksaan di tangan ayah tirinya sendiri sebelum meninggalkan dunia fana. Satu tahun sudah Erni dan Dovi menjalani mahligai rumah tangga. Rumah tangga keluarga muda ini pun bisa disebut cukup bahagia. Meski Erni adalah seorang janda beranak satu, tapi Dovi yang bujangan dapat menerima Erni apa adanya. Ketika itu Dede, anak Erni dari perkawinan sebelumnya, dititipkan di rumah orang tuanya di Indramayu. Karena ingin membahagiakan Dede, setelah beberapa bulan menikahi Erni, Dovi berinisiatif memboyong sang bocah untuk tinggal bersamanya di Jakarta. Melihat itu, Erni merasa kebahagiaannya lengkap sudah. Di matanya, Dovi adalah sosok ayah yang sangat menyayangi Dede. Dovi sendiri semula menganggap kepindahan Dede bukanlah suatu masalah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya jauh di luar dugaan Dovi. Lelaki yang belum pernah mempunyai anak ini mulai merasa terganggu dengan kehadiran Dede. Saya kesel tiap mandi nangis, siram air dikit nangis, padahal air biasa. Lama-lama tingkah laku Dede yang baru berusia 4 tahun ini makin membuat Dovi pusing. Dovi mulai tidak sabaran menghadapi Dede. Alhasil perlakuan kasar kerap diterima bocah laki-laki ini. Saya kesel udah keluar cepet-cepet. Lantaran kemarin mukul ringan itu biasa. Ya kayak jentik kuping gitu aja. Ya kayak nempelek. Perlakuan kasar Dovi ini bukannya tidak tercium. Para tetangga sering melihat Dede keluar rumah dengan luka dan memar di sekujur tubuhnya. Cuman kalau mengenai kejadian dia mukul anak atau apa, itu kejadian di dalam rumahnya. Jadi saya nggak tahu ya, selalunya kalau ada anaknya keluar, saya tahu ada luka-luka bekas di telapak kaki, sundutan rokok di perut-perutnya. Gitu. Saya tanya anaknya diem aja. Karena anaknya mungkin karena bapaknya galak, mungkin diancam, jadi nggak bisa ngomong. Dovi semakin beringas. Kekerasan yang dilakukannya terhadap Dede makin menjadi-jadi setelah Dovi di PHK dari pekerjaannya sebagai koki di sebuah restoran Jepang. Puncaknya terjadi Sabtu sore 25 Februari lalu. Sore itu tampaknya menjadi hari paling naas dalam hidup Dede yang singkat. Sang bocah secara tidak sengaja menumpahkan kopi panas yang baru diseduh Dovi. Meski hanya sebuah kecelakaan kecil, tapi akibatnya sungguh fatal. Amarah yang meluap mendorong Dovi untuk menyiramkan kopi panas ke sekujur tubuh Dede. Kontan sang bocah pun menjerit kesakitan. Untuk menghentikan tangis Dede, Dovi melumuri tubuh bocah yang sedang kesakitan itu dengan bedak. Takut akan ancaman Dovi, Dede pun hanya bisa diam menahan perih di kulit punggungnya. Sementara sudah waktunya Dovi menjemput Erni ke tempat kerja. Maka Dede pun ditinggal sendirian di rumah. Dovi mengunci pintu rumah dari luar. Karena ini bukan yang pertama, Dede hanya bisa pasrah menahan sakit menunggu sang ibu pulang ke rumah.